Kita bersyukur pada Tuhan atas hari ini kita dapat kembali untuk beribadah bersama, khususnya dengan rekan-rekan yang ada di Shanghai, yang ada di Xiamen, yang ada di Beijing, maupun yang ada di Taichung. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas setiap campur tangan Tuhan, di mana Tuhan telah memelihara kita, khususnya dalam setiap kehidupan kita di era pandemik ini. Dan kita juga bersyukur di dalam era pandemik ini pun, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam khususnya di dalam setiap apa yang dikerjakan di dalam pemerintah maupun juga kepada masyarakat, khususnya melalui vaksinasi. Dan kita juga bersyukur kalau kita melihat Tuhan yang berbelas kasihan kepada setiap kita, sehingga Tuhan memakai pemerintah untuk dapat memberikan jaminan kesehatan bagi kita, sehingga setiap kita pun masih dapat melihat bagaimana campur tangan Tuhan masih dihadirkan bagi kita semua. Dan juga kita hari ini kembali akan melanjutkan eksposisi kitab Kolose yang kita perlu sama-sama belajar bagaimana berpusat pada Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kita semua, dan kiranya segala kemuliaan sungguh-sungguh terpancar dalam kehidupan kita. Maka saudara, mari kita bersama-sama akan masuk di dalam firman Tuhan yang akan kita sama-sama gumulkan. Dan mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas setiap anugerah yang Tuhan berikan. Kami mohon bila Engkau sendiri yang memakai kami, supaya kami juga dapat di dalam pertolongan Tuhan saja, kami dapat melihat bagaimana Tuhan berfirman bagi kami. Jangan biarkan kuasa kegelapan merampas setiap sukacita kami. Tapi kami mohon kepada Tuhan, bila Roh-Mu yang kudus melingkupi kami dan memberikan hikmat bijaksana kepada kami untuk bagaimana kami hidup benar di dalam Tuhan, dan kami dapat hidup di dalam kelimpahan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan berterima kasih. Amin. Baik, saudara sekalian, kita bersama-sama akan membuka di dalam Kolose pasal yang ketiga. Dan hari ini kita akan membaca khususnya dari ayat 15 sampai kepada pasal 4 ayat 1. Kita akan membaca dari ayat 15 sampai pasal 4 ayat 1. Dan melalui pembacaan ini kiranya Tuhan yang memimpin kita di dalam hari ini untuk bagaimana belajar dipimpin Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Kolose pasal 3, 15 sampai pasal 4 ayat 1. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang-orang tua dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai Tuhan, berlakulah adil, jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Minggu lalu kita sudah bicara tentang bagaimana kita memahami tentang new life in Christ. Bagaimana kita belajar bagaimana menjadi orang percaya, kita harus memiliki kehidupan yang baru. Hidup baru adalah satu hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup orang percaya. Dan kita melihat di dalam konteks minggu lalu, kita belajar melihat
jemaat Kolose diajarkan untuk bagaimana mereka berfokus kepada new life in Christ, yaitu berfokus kepada apa yang namanya satu hal kehidupan baru di dalam Kristus. Nah, saudara, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat rentan. Kenapa? Karena mereka diserang oleh kaum Jewish, mereka diserang oleh kaum Greek, mereka juga diserang oleh orang-orang Romawi. Jadi, orang-orang Yahudi mereka menolak Kristus dan mereka dengan sengit menyerang orang-orang Kolose, khususnya jemaat Kolose. Lalu kita melihat orang Greka juga sangat sengit dengan mereka menolak Kristus dan mereka pun melakukan satu hal yang sangat sengit untuk mempertanyakan kenapa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga dengan orang-orang Romawi. Orang Romawi menolak Kristus dan akhirnya mereka memberikan juga serangan yang sengit kepada jemaat Kolose. Mengapa engkau harus mengatakan Kristus lebih besar daripada kaisar dan sebagainya? Maka saudara, minggu lalu kita sudah bicara tentang 3 poin, yaitu hidup baru di dalam Kristus. Yaitu pertama, kita perlu memiliki radical change. Kita harus memiliki apa yang namanya satu hal, yaitu di dalam kehidupan kita harus membuang hidup lama kita, dan adalah satu hal yang kita perlu kerjakan, yaitu we must to put on the new self, yaitu bagaimana menghidupi kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru itu adalah satu kehidupan yang kita bawa bukan hanya di dalam ranah estetis, bukan hanya di dalam ranah etis, tapi juga kita bawa di dalam ranah teologis. Dan itu yang sudah kita bahas minggu lalu. Dan kita juga kedua, kita bicara tentang bagaimana radical change itu adalah sesuatu yang perlu kita sama-sama maintain, yang perlu kita sama-sama jaga, yang perlu juga kita sama-sama perjuangkan, yaitu bagaimana kita put to death, yaitu bagaimana kita mematikan manusia lama kita, yaitu dengan kita tidak hidup di dalam earthly things, atau kita tidak hidup di dalam keduniawian, tapi bagaimana kita belajar how to set up our mind, how to set up our heart, how to set up our life. Untuk apa? Untuk kita tidak over desire. Nah, kita melihat bagaimana hidup lama kita selama ini adalah satu hidup lama yang ditentukan oleh siapa? Hidup kita seringkali ditentukan dari nafsu. Hidup kita seringkali ditentukan dari apa yang dikeinginan. Dan hidup kita seringkali ditentukan dari apa yang namanya dosa. Dan itulah kenapa kita percaya bahwa hanya di dalam kitab suci, hanya di dalam prinsip firman Tuhan, kita baru dapat make the radical change menjadi sesuatu yang terrealisasi tentunya di dalam pertolongan Tuhan. Nah, saudara, maka kita hari ini akan bicara tentang satu hal, yaitu hidup baru dan relasi kebersamaan. Di mana kita melihat bagaimana hidup baru itu bukan cuma dimiliki oleh 1-2 orang. Tapi hidup baru adalah dimiliki oleh orang-orang percaya. Nah, bagaimana orang-orang percaya ini dapat hidup bersama-sama di dalam hidup yang baru itu, di saat mereka, orang percaya itu adalah orang-orang yang berbeda setting background-nya. Kita melihat orang-orang percaya kalau dulu adalah semuanya adalah orang-orang Yahudi. Tapi sekarang kita melihat settingnya orang percaya di sini adalah siapa? Yang hidup baru di sini settingnya adalah siapa? Sudah, maka kita melihat sekarang yang menjadi satu setting di dalam orang-orang yang hidup baru adalah orang-orang Jewish, orang-orang Greek, dan juga orang-orang Roman. Maka kita melihat 3 kelompok ini, kelompok Romawi, kelompok Yunani, dan juga kelompok Yahudi, menjadi satu konteks. Bagaimana mereka dari berbagai macam background, dari berbagai macam culture, dari berbagai macam cara hidup, di mana mereka akhirnya menjadi satu komunitas yang namanya komunitas orang-orang percaya. Nah, saudara, maka new life in Christ ini bukan personal things. Tapi new life in Christ ini adalah sesuatu yang juga dihidupi oleh orang lain. Jadi ini bukan urusan private, tapi ini juga urusan publik juga. Ini bukan urusan personal, tapi ini adalah juga urusan others. Maka itulah kenapa, saudara, kita melihat bagaimana di dalam Kristus, di dalam hidup baru di dalam Kristus,
Kita disatukan dari berbagai macam konteks menjadi satu, tetapi pertanyaannya apakah dari berbagai macam konteks itu menjadi satu, tidak muncul konflik, atau tidak muncul pertentangan, atau tidak muncul gesekan, atau tidak muncul akan satu hal di mana mereka bisa bentrok dan sebagainya. Maka saudara, maka kita melihat di dalam ayat 15, di dalam pasal 3 tadi, muncul satu ayat yang dituliskan yaitu apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudara, di dalam keadaan kita sebagai orang-orang percaya dari berbagai macam background, maka saudara kita pasti akan berada di dalam konteks konflik. Kita pasti ada berada dalam satu hal di mana kita ada pertentangan, gesekan. Kenapa? Karena adanya background yang kita berbeda. Seperti orang Greka, mereka tidak punya akan modal perjanjian lama, maka mereka punya modal adalah mitologi. Maka konsep dewa, konsep dewi, dan juga konsep setiap moralitas yang ada di dalam dirinya, itu masih adalah satu konsep moralitas yang kafir, kalau dipikirkan oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan kalau kita lihat orang-orang Yahudi sudah punya modal dari perjanjian lama. Apalagi mereka dari umur 5 tahun, mereka sudah diajarkan melalui oral teaching, khususnya oleh guru-guru yang ada di bait suci, untuk bagaimana setiap mereka dapat memperoleh the basic of faith, atau satu dasar-dasar pemikiran iman di dalam diri mereka. Maka saudara, bentrokan pasti ada. Kenapa? Karena mereka sama-sama mengenal Kristus, tapi mereka di dalam background yang berbeda-beda, di dalam cara berpikir yang berbeda-beda, di dalam akan budaya yang berbeda-beda. Maka untuk bisa sinkron satu dengan yang lain, butuh waktu. Maka itulah kenapa, saudara, di dalam fakta butuhnya waktu. Khususnya bagaimana mereka bisa bersatu, mereka bisa bersama-sama, dan memiliki akan satu togetherness di dalam society itu. Maka saudara dikatakan, hendaklah engkau, di situ, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Maka bentrokan itu ada, gesekan itu ada, tetapi damai sejahtera Allah itu harus memerintah kita. Berarti kita harus semuanya, tidak peduli saudara orang Greka, saudara adalah orang Yahudi, saudara adalah orang Romawi, tetapi di dalam damai sejahtera Kristus, kita harus menyerahkan diri untuk apa? Tidak saling mengabsolutkan diri, tidak saling untuk membanggakan diri, tidak untuk menganggap diri paling benar, tetapi memohon kepada Tuhan bahwa the peace of Christ haruslah memimpin kita. Maka kita yang berbackground Yahudi sudah tahu banyak, tetapi kita belum memiliki pengetahuan yang komprehensif. Di hadapan Kristus, biarlah damainya memerintahmu. Jadi, kita tidak boleh mengabsolutkan diri. Begitu juga orang Greka. Begitu juga dengan orang Romawi. Maka jangan mengabsolutkan budayamu, jangan mengabsolutkan akan apa yang namanya menjadi filosofimu, atau yang menjadi pikiranmu, tapi semuanya memohon kepada Tuhan, biarlah damainya memerintah kepada kita, sehingga kita takluk. Maka di sini tidak ada yang superior. Maka di sini tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih benar. Semuanya di hadapan Tuhan harus semuanya diperintah di dalam peace of Christ, yaitu ada damai sejahtera. Maka hanya Kristuslah yang membawa damai sejahtera. Maka itulah kenapa di dalam kekristenan, khususnya kita di dalam gereja, kita pasti akan menemukan gesekan, kita pasti menemukan apa yang namanya perbedaan, kita pasti menemukan begitu banyak akan hal-hal yang mungkin belum sinkron, tetapi saudara, kita semua harus punya hati rela diperintah oleh Tuhan, khususnya melalui firman Tuhan, karena hanya dalam firman Tuhan sajalah ada damai sejahtera yang dapat memimpin engkau. Jadi surah ayat 15 waktu dikatakan, may the peace of Christ rule in all human relationship. Ini menjadi satu standar, yaitu apa? Bahwa standar yang memerintah kita haruslah Kristus yang membawa damai sejahtera itu, dan standar itu dihadirkan melalui apa?
Standar itu dihadirkan melalui the word of Christ, yaitu adalah melalui firman Kristus. Dan firman Kristus adalah apa? Yaitu adalah pengajaran, yaitu adalah doktrin, dan adalah satu hal pemahaman tentang apa yang benar di dalam Tuhan. Jadi saudara, standar yang harus menguasai kita, standar yang harus memerintahkan kita, itu haruslah adalah firman Tuhan. Haruslah adalah firman Kristus, yang di dalamnya ada pengajaran, di dalamnya ada doktrin, dan di dalamnya ada setiap pemahaman-pemahaman yang Tuhan nyatakan. Nah, saudara, ini penting luar biasa, bahwa doktrin harus menjadi sesuatu yang krusial. Saudara, kita harus kembali melihat konteksnya. Jemaat Kolose itu tidak punya kekuatan doktrinal. Mereka bukan dilayani oleh hamba Tuhan. Saya sudah memulai itu dalam pertemuan yang pertama. Bagaimana jemaat ini dimulai dari orang awam. Di mana orang awam yang memiliki akan satu hal di mana mereka bertobat karena Injil Tuhan dan mereka memberitakan Injil, tetapi untuk mereka mau memiliki pengetahuan yang lebih dalam, mereka belum memiliki akan satu fasilitasnya. Mereka belum memiliki akan sumber daya manusianya untuk yang bisa mensuplai mereka. Maka kita sebagai gereja, saudara harus bersyukur kalau kita di gereja kita masih ada pengajaran, kita masih ada satu hal, kita dapat mendengarkan akan setiap pemaparan-pemaparan doktrinal, dan kita bisa belajar melihat masterclass, kita bisa belajar banyak. Khususnya kita melihat bagaimana hidup bukan sekedar dari oral teaching, tapi kita juga belajar dari setiap apa yang menjadi pemahaman-pemahaman yang di-sharingkan melalui gereja Tuhan, khususnya melalui hamba-hamba Tuhan. Jemaat Kolose tidak ada hamba-hamba Tuhan yang memberikan seminar, tidak ada hamba-hamba Tuhan yang memberikan khotbah, tidak ada hamba Tuhan yang memberikan tentang Bible study, dan tidak ada hamba Tuhan yang men-sharingkan tentang apa yang namanya kelimpahan eksposisi dan sebagainya. Maka jemaat Kolose tidak punya fasilitas tersebut. Maka mereka hanya based on the oral teachings dari orang awam. Tetapi saudara, kita melihat Paulus mengatakan bahwa, hei engkau, meskipun engkau jemaat Kolose, engkau adalah orang-orang awam, meskipun kedua kalian adalah orang-orang kafir, karena kamu adalah orang-orang yang bukan Yahudi, tapi engkau bersama-sama dengan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus berkumpul bersama. Maka ada orang Yahudi, ada orang Gentiles, ada orang Yahudi, ada orang kafir, dan engkau bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan, maka tidak ada yang superior, tidak ada inferior. Semuanya di hadapan Tuhan. You need the word of Christ. Engkau harus dipimpin, engkau harus diperintah, dan perintah dan pemimpinan itu comes from the word of Christ. Itu haruslah dari firman Tuhan yang adalah doktrin, yang adalah pengajaran, dan yang adalah pemahaman yang benar. Nah, saudara, maka ini menjadi penting. Kenapa penting? Karena kita melihat di dalam 1 Timotius, mari kita buka, Paulus juga mengatakan di dalam 1 Timotius pasal 3. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-18. Kita coba melihatnya. Ayat yang ke 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, saudara, di sini pengajaran diberikan yaitu apa? Bahwa Kristus relevan bagi orang-orang Yahudi, Kristus juga relevan kepada orang-orang di luar Yahudi. Dan di luar Yahudi di sini, di dalam pembacaan kita yaitu apa? Yaitu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kita melihat Kristus adalah penting bagi orang-orang Yahudi, bagi orang Yunani, maupun bagi orang Romawi, bagaimana mereka perlu akan Kristus, mereka perlu pengajaran Kristus, mereka perlu akan setiap pengetahuan tentang Kristus, dan mereka perlu untuk menerima akan rahasia ibadah orang-orang percaya, yaitu apa? Yaitu mereka melihat Kristus di dalam kemuliaannya menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat.
Jadi saudara, ini menjadi satu fakta bahwa Kristus relevan bagi orang Yahudi, relevan bagi orang Yunani, dan juga relevan bagi orang-orang Romawi. Nah, saudara, dan kita melihat di sini bukan hanya sekedar di dalam pengajaran saja, tetapi kita juga melihat bagaimana di dalam bagian ini kita melihat bagaimana damai sejahtera Kristus juga dipaparkan bukan hanya sekedar di dalam doktrin saja. Tapi dikatakan apa, saudara? Yaitu di dalam hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain. Di sini berarti perlu apa, saudara? Perlu akan satu didikan, khususnya bagaimana saudara perlu untuk ditegur. Saudara perlu untuk diarahkan. Saudara perlu untuk bukan sekedar menerima saja, tapi saudara juga perlu untuk dituntun. Untuk apa? Untuk menemukan apa yang salah pada kami. Apa yang salah pada cara pikir kami. Apa yang salah kepada selera kami. Apa yang salah akan dari hidup kami. Nah, saudara, maka di sini bukan hanya diisi oleh pengetahuan, tapi harus dikoreksi apa yang benar dan apa yang tidak benar. Jadi orang-orang Yahudi, engkau mungkin sudah baca perjanjian lama, tetapi kau harus tahu bahwa apa? Bahwa setiap apa yang kau baca dalam perjanjian lama, semuanya belum di dalam penggenapan Kristus. Karena engkau belum mengerti di dalam penggenapan Kristus. Engkau hanya memahami akan perjanjian lama itu hanya sebatas perkataan Nabi yang kau jaga dan kau pikirkan, tetapi kau hanya berharap akan kedatangan Mesias, tapi engkau belum untuk melihat Kristus adalah penggenapan dari perjanjian lama tersebut. Jadi saudara, kita melihat justru ada hal yang harus dikoreksi, ada hal yang harus untuk dituntut, yaitu apa? Bagaimana orang yang sudah memiliki pemahaman teologi pun harus mengoreksi diri. Orang yang nggak punya, ya tidak mengenal Allah. Di sini adalah orang Yahudi dan orang Yunani dan juga orang Romawi. Mereka pun juga harus mengkoreksi. Kenapa kita harus jadi Kristen? Why we must believe in Christ? Kenapa dengan mitologiku? Kenapa dengan filsafatku? Kenapa dengan sejarahku? Dan kenapa harus Kristus dan bukan Kaisar? Kenapa Kristus dan bukan Zeus? Kenapa Kristus dan juga bukan akan setiap dewa-dewi yang ada di dalam mitologi mereka? Maka mereka perlu bukan sekedar belajar, tapi mereka juga perlu ditegur untuk mereka melihat kenapa Kristus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, dari setiap pengkoreksian tersebut, minggu lalu saya sudah bahas di mana kita melihat apa yang salah pada Yahudi, apa yang salah pada Yunani, dan apa yang salah pada orang-orang Romawi. Dan saudara, itu menjadi satu bahan teguran. Untuk apa? Untuk mereka belajar mengintrospeksi diri, rela ditegur, rela belajar, dan rela berubah. Saudara, banyak orang mau banyak dengar, tapi seringkali banyak orang tidak suka untuk ditegur. Kenapa tidak suka ditegur? Karena tidak suka berubah. Nah, saudara, ditegur adalah untuk satu positive way, yaitu apa? Untuk supaya kita berubah kepada jalan yang benar. Tapi seringkali kita melihat justru di peneguran adalah sesuatu yang kita selalu anggap hal yang negatif, sehingga kita tidak pernah melihat hal yang positif di balik peneguran tersebut. Maka bersyukurlah kalau di gerejamu masih ada orang yang menegur engkau, khususnya di saat engkau tidak berjalan dalam jalan yang benar, dan masih ada yang menegur engkau. Kenapa? Karena jika Tuhan tidak memberikan teguran bagimu, itu dua hal. Pertama, mungkin engkau memang sudah hidup benar. Tapi kedua adalah mungkin engkau sudah hidup tidak benar dan engkau sudah bebal hatinya, maka Tuhan membiarkan engkau tercemar. Maka hanya dua hal itu tersebut. Maka engkau ada yang pertama atau engkau adalah yang kedua. Ya. Maka sudah pengajaran penting, peneguran itu juga penting diberikan oleh Tuhan. Ya. Tetapi surah berikutnya adalah apa? Yaitu dikatakan yaitu menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Nah, saudara, ini adalah satu hal yang mungkin kita pikir, waduh, selama ini saya hanya mengenal iman kekristenan adalah by teachings atau by doctrine. Tetapi kita melihat justru Paulus mengkaitkan
kebenaran firman Tuhan di dalam doktrin, kebenaran firman Tuhan di dalam pengajaran, di dalam teguran, juga dibicarakan di dalam Mazmur, juga dibicarakan di dalam him, juga dibicarakan dalam spiritual songs. Saudara, maka ini menjadi sesuatu yang kita perlu meyakini bahwa apa? Rupanya lagu rohani pun harus berdoktrin. Rupanya lagu him harus memiliki pengajaran. Jadi lagu-lagu rohani rupanya harus memiliki muatan teologis. Maka disinilah kita melihat gereja tidak boleh sembarangan untuk mengajak jemaatnya memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang tidak memiliki muatan teologis. Saudara, banyak sekali, khususnya kita melihat gereja kontemporer hari ini, mereka membuat akan lagu-lagu kontemporer, mereka membuat lagu-lagu rohani yang berkontemporer, tetapi saudara, lagu-lagu tersebut adalah lagu-lagu yang mungkin secara telinga kita melihat enak didengar. Mungkin secara kata-kata kita melihat kata-katanya very catchy, yaitu gampang banget untuk didapatkan atau dimengerti. Tetapi saudara, kita harus melihat bagaimana gereja harus berfungsi bukan hanya sekedar mengajar, bukan hanya sekedar menegur, tapi juga mengajak saudara dan saya, mengajak setiap jemaat bagaimana memiliki doktrin yang terekspresikan di dalam Mazmur, di dalam himne, maupun juga di dalam spiritual songs. Nah, saudara, kita seringkali menjadi orang-orang yang merasakan bahwa apa? Kenapa kita tidak boleh mengekspresikan segala sesuatu dengan diri kita sendiri? Mengapa kita harus untuk mengkaitkan segala sesuatu dengan doktrin dan pengajaran dan sebagainya? Saudara, kita seringkali mengatakan bahwa banyak gereja itu kolot luar biasa, karena tidak bisa menerima lagu pendek atau tidak bisa menerima lagu kontemporer yang mereka nyanyikan lagu himne-himne yang berayat-ayat, sehingga akhirnya kita seringkali merasakan himne adalah sesuatu yang kaku, sesuatu yang tidak limpah. Padahal kalau kita melihat lagu-lagu himne, itu adalah lagu-lagu yang memiliki kelimpahan doktrin. Dan kelimpahan doktrin adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena waktu engkau memuji Tuhan bukan karena lagunya enak, bukan karena melodinya enak, bukan kata-kata-katanya yang enak, tetapi bagaimana kita bisa menemukan keenaan di dalam doktrinal, keenakan di dalam pengertian, keenakan di dalam sebuah masa meditasi atau masa kita mengerti firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara-saudara dapat menjadi orang-orang yang menikmati apa yang namanya peace of Christ, bukan cuma sekedar dari khotbah, bukan sekedar dari seminar, bukan sekedar dari setiap Bible study, tapi saudara bisa belajar dari seluruh apa yang ada dalam ibadah kita, termasuk melalui pujian, melalui akan Mazmur, dan maupun juga dari lagu-lagu rohani yang kita terima. Nah, saudara, maka Paulus sangat serius untuk mengajak jemaat Kolose yang dari berbagai macam background ini, orang Yahudi dan orang non-Yahudi, orang Yahudi, orang Yunani, dan orang Romawi ini. Bagaimana mereka yang berbeda-beda ini tapi satu di dalam Kristus dan memiliki akan satu hal, new life in Christ. Maka mereka bukan hanya sekedar memiliki new life in Christ, tapi tidak damai. New life in Christ, tapi terus konflik. New life in Christ, tapi terus gontok-gontokan. New life in Christ, tapi tidak pernah bersama-sama untuk melayani di dalam sukacita yang dikuduskan oleh Tuhan. Maka kalau kita melihat dari ayat 18 sampai ayat pasal 4 ayat 1, di situ Paulus mau mengajarkan kepada jemaat Kolose, dan saya percaya ini juga mengajarkan kepada kita, di mana Rasul Paulus menunjukkan jalan bagaimana Tuhan menyatakan bahwa hei orang Yunani, hei orang Yahudi, dan hei orang Romawi, you can have your togetherness into a new relationship in Christ. Hei engkau orang Yahudi, engkau orang Yunani, dan engkau orang Romawi, engkau bisa memiliki togetherness. Engkau bisa memiliki kebersamaan di dalam Kristus. Di dalam new life in Christ, you have peace in Christ.
Dan di dalam peace in Christ itu, you can united. Engkau bisa menjadi seorang kelompok yang menikmati unity, memiliki akan satu hal kebersamaan. Di dalam Kristus engkau berbeda-beda, tapi engkau satu. Nah, saudara, seringkali berbeda-beda tapi satu, unity in diversity. Seringkali kita bawa di dalam konsep seperti tolerance yang kita seringkali lihat, yaitu apa? Satu Tuhan tapi di dalam banyak agama. Nah, saudara, itu adalah konsep tolerance. Konsep tolerance adalah satu Tuhan, banyak agama, karena percaya semua agama akan membawa kita kepada Tuhan. Nah, saudara, itu adalah konsep tolerance. Tetapi kita di dalam iman kekristenan, kita tidak bisa berkata, meskipun kita menghormati orang-orang yang memiliki spirit of tolerance, tapi kita juga tahu bahwa yang menyelamatkan kita hanyalah Kristus. Tidak ada satupun pendiri agama yang rela mati dan menebus dosa saya melalui penderitaannya di kayu salib. Cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Maka togetherness-nya kita hanya dapat diwakili oleh Yesus Kristus satu-satunya. Jadi kita bukan bicara tentang spirit of tolerance di sini, unity and diversity, tetapi unity-nya hanya di dalam Kristus. Dan diversity-nya adalah race, yaitu adalah dari orang Yahudi, orang Yunani, dan orang Romawi. Kita sama-sama menikmati the importance of unity. Kita sama-sama menikmati pentingnya akan satu kesatuan, kebersamaan di dalam new life in Christ. Dan disitulah baru ada yang namanya eternal peace dari Kristus. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menikmati kebersamaan itu? Bagaimana kita bisa menghidupi kebersamaan itu? Bagaimana kita bisa mencicipi indahnya kebersamaan di dalam Kristus? Maka kita harus melihat kepada kitab suci, kita melihat kepada ayat yang saya mengajak saudara untuk melihat bagaimana perkataan Kristus diam di atas segala kekayaan di antara kamu, maka kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur, menyanyikan mazmur, pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, saudara, dan ini adalah satu hal di mana berarti kita perlu untuk belajar bersyukur. Di dalam unity in diversity tersebut, kita harus meminta kepada Tuhan, bukan meminta akan supaya ras saya saja yang diterima, ras yang lain memang harus dibuang, atau kita meminta, okelah, saya boleh menerima, tapi tetap saya yang lebih disayang sama Tuhan. Itu jawabannya Tuhan tidak. Masalah sayang, disayang, siapa yang lebih disayang, itu bukan urusan kamu. Tetapi yang menjadi poinnya yaitu, kamu mengucap syukur enggak kalau di saat kamu bisa bersama-sama untuk di dalam Kristus mengalami new life dan bisa mengalami peace? Apakah engkau mengucap syukur di hadapan Tuhan? Apakah engkau thanksgiving to the Lord? Apakah engkau give thanks to the Lord? Apakah engkau menyatakan akan segala apa yang Tuhan nyatakan, engkau mengungkapkannya di dalam ucapan syukur? Seringkali kita hari ini tuh banyak orang Kristen bilang, saya sudah baca Alkitab, saya sudah datang ke gereja, saya sudah pelayanan bahkan. Tapi saudara tidak punya rasa syukur. Saudara melayani dengan hati yang berat. Saudara memuji Tuhan dengan konsep yang kosong. Saudara mendengar khotbah tapi hanya sekedar lewat kuping kanan keluar kuping kiri. Dan saudara hanya menjalani segala sesuatu yang hanya secara rutinitas. Tapi saudara nggak ada spirit of give thanks to the Lord. Di saat engkau yang berbeda-beda itu, engkau disatukan di dalam Kristus dan engkau diberikan damai sejahtera oleh Kristus. Nah, saudara, maka dalam hal ini kita perlu untuk melihat bagaimana Tuhan menyatakan apa yang Tuhan hadirkan. Nah, saudara, maka unity itu baru bisa dapat dinikmati, dihidupi, disyukuri, dan juga dapat dijalankan di saat kita bagaimana belajar cara Tuhan menunjukkan the beauty of unity tersebut. Keindahan dari unity tersebut. Dan keindahan unity itu dihadirkan melalui apa, saudara? Nah, disinilah kita melihat dari ayat 18 sampai ayat pasal 4 ayat 1, ini menjadi satu ekspresi yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana
unity itu perlu menjadi spirit dari setiap orang-orang percaya. Nah, jadi secara general yaitu apa? Unity itu butuh apa? Pertama, unity itu butuh submit to the one another. Yaitu butuh apa namanya? Ketaatan. Dan ketaatan itu digambarkan seperti kita melihat beberapa contoh. Misalnya kita melihat yang pertama adalah di dalam ayat 18 dikatakan apa? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, saudara, maka kata submit atau kata tunduklah. Kata tunduklah di sini adalah bicara tentang satu hal bagaimana engkau rela untuk mendengar apa yang dikatakan oleh suamimu. Engkau harus submit untuk melakukan apa yang dimau oleh suamimu. Nah, kata submit di sini kalau kita melihat lebih banyak dipakai di dalam konteks apa, saudara? Kalau kita melihat dalam kitab suci, konteks submit itu sangat menjadi harga mati, itu di dalam konteks military. Di dalam konsep militer, saudara, waktu seorang jenderal mengatakan bahwa mari kita pergi ke, misalnya kita pergi ke medan perang, maka semua tidak memiliki akan satu hal melakukan revolusi melawan. Tetapi semua waktu mendengar jenderal berkata, mari kita pergi ke medan perang, maka tidak ada satupun yang boleh berkata bahwa, oh saya tidak mau, dan sebagainya. Tidak bisa. Tapi waktu mengatakan, mari kita pergi ke medan perang, semua dengan sehati, mereka semua dengan sepikir, mereka semua dengan seperjuangan, mereka mengikuti order itu dan mereka pergi bersama-sama ke medan perang. Nah, sudah konteks militer ini. Tetapi konsep militer kok dibicarakan di dalam konteks keluarga? Apa yang dimaksud dengan istri, you must learn to submit your husband. Itu bagaimana engkau belajar untuk taat kepada suamimu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa harus submit kepada suami? Ya, kenapa mesti submit kepada laki-laki dalam hal ini? Sudah submit to husband. Ini adalah sesuatu yang kalau secara militeris kelihatannya kita adalah dipimpin oleh seorang otoriter. Kita tidak bisa punya satu spirit untuk bagaimana speak up. Gitu ya. Tetapi sudah di sini ada satu hal di mana Alkitab mengatakan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, ini adalah ekspresi gambaran unity baru bisa dapat didapatkan dengan penuh damai sejahtera di saat kita memiliki akan total submit atau total obedience. Kita memiliki ketaatan total kepada Tuhan. Seperti istri taat kepada suami, maka sepatutnya kita kepada Tuhan, kita seperti istri yang mendengar akan suami kita, di mana suami kita berkata, mari kita pergi, maka kita ikut pergi. Nah, saudara, dan maka kata submit di sini kita baca di dalam as an act of submission to the Lord. Yaitu adalah kita belajar menaati Tuhan. Nah, ekspresi ini bukan cuma digambarkan hanya di dalam hubungan suami, di dalam hubungan sebagai istri saja, tapi juga sebagai suami. Dikatakan apa? Hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka di sini berarti suami pun, engkau yang mengeluarkan order, dan istri submit kepada ordermu, tapi bukan berarti ordermu itu without love. Order yang kau berikan adalah order yang harus dipertanggungjawabkan. Order yang kau berikan adalah order yang adalah order yang tidak main-main. Dan order yang dikeluarkan adalah order yang harus penuh kasih, dan order disitulah order yang non-violence. Tapi order yang sungguh-sungguh adalah order yang membawa damai. Nah, saudara, maka kita melihat hari ini banyak sekali suami istri yang relasinya kacau luar biasa. Kenapa? Karena membawa violence masuk di dalam keluarga. Karena membawa isu-isu militeri dibicarakan di dalam keluarga. Sebenarnya kalau kita melihat, justru kalau kita melihat betul, kata submit di situ adalah bersifat militeri. Tetapi submit di situ dibicarakan di dalam konteks di mana Tuhan
yang adalah tidak pernah salah, Tuhan yang tidak pernah gagal, dan waktu Tuhan mengatakan submit to your husband seperti kepada Tuhan, maka di sini juga menjadi pelajaran bagi husband untuk bagaimana engkau waktu memberikan order itu tidak boleh engkau sembarangan dengan semena-mena, tetapi itu harus juga dengan kasih dan juga harus adalah dengan non-violence. Maka husband menjadi poin penting di sini karena engkau mewakili the head of your wife. And the head of your wife di situ sebenarnya engkau mewakili seperti Kristus terhadap gerejanya. Jadi di sini bukan one-sided. Jadi bukan seperti iman kekristenan itu menyudutkan yang wanita dan yang laki-laki justru menjadi yang egois dan sebagainya. Tidak. Kita melihat Alkitab very very clear. Tidak ada one-sided submission di situ. Maka yang suami, yang istri, kamu berdua harus sama-sama punya submission to the Lord. Dan semua sama-sama harus punya tanggung jawab kepada Allah. Semuanya harus punya love. Semua harus punya satu hal, cinta kasih yang mendasari semua. Dan cinta kasih yang mendasari semua itu, yaitu harus bagaimana learn how to devote yourself. Untuk bagaimana kita belajar hidup di dalam apa yang benar. Lalu juga bukan hanya kepada suami, bukan hanya kepada istri, tapi juga kepada anak-anak. Dikatakan apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi anak-anak menjadi satu konsep juga, bagaimana anak-anak perlu belajar bagaimana menaati orang tua. Kenapa? Karena orang tua juga adalah teladan yang dapat menjadi berkat bagi anak-anak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana anak-anak bisa belajar seperti ayahnya yang benar atau seperti ibunya yang benar. Maka di sini unity baru bisa terjadi di saat yang baik itu menjadi sesuatu yang terpancar. Yang ditaati itu menjadi satu teladan dan itu bisa menjadi berkat bagi anak-anak. Hari ini kita melihat banyak anak-anak nakal, saudara, kita seringkali salahkan karena environment-nya. Betul, environment, tapi environment yang ada di mana? Seringkali kita salahkan adalah environment yang ada di luar, tapi kita seringkali lupa bahwa environment yang paling berbahaya yang membuat anak-anak kita rusak seringkali adalah karena environment di dalam rumah tangga kita. Lalu juga dikatakan, hai bapak-bapak, jangan sakitilah hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Di sini bukan berarti Tuhan itu memberikan pembelaan kepada anak-anak. Tetapi yang menjadi poinnya adalah bapak-bapak, kau jangan sakiti hati. Kenapa? Karena banyak anak-anak belum tahu apa-apa. Karena banyak anak-anak mereka masih terbatas di dalam mengerti segala sesuatunya. Dan seringkali orang tua yang sudah tahu banyak hal, tetapi kurang sabar. Sehingga akhirnya di dalam ketidaksabarannya, banyak sekali mereka mengungkapkan akan hal yang menyakitkan. Sehingga akhirnya hal yang menyakitkan itu menjadi satu mark, menjadi satu bekas. Dan akhirnya bekas itu yang seringkali membuat akan kehidupan mereka menjadi satu kehidupan yang keras dan sebagainya. Maka perlu ada satu pembelajaran bagaimana kita belajar untuk membangun akan satu hal teladan yang baik menjadi sesuatu yang tersalurkan kepada anak-anak. Dan juga bapak-bapak belajar bagaimana dengan sabar mendidik anak-anak. Apalagi saudara kalau punya anak yang terbatas, misalnya autis atau memiliki akan Down syndrome dan sebagainya. Saudara pasti akan lelah berkali-kali lipat. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, bagaimana engkau tetap punya cinta kasih, bagaimana engkau tetap punya kesabaran, di mana engkau tetap bisa untuk mendidik anakmu dengan dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Ya. Lalu berikutnya yaitu hamba. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka, tapi dengan tulus hati dan takut akan Tuhan. Saudara, ini dibicarakan juga kepada slave, bukan hamba lagi, tapi budak, saudara. Budak menjadi sesuatu konteks yang dibicarakan. Dan kita melihat budak slavery di sini.
di mana budak-budak yang tidak punya kebebasan, tapi disuruh untuk melayani tuannya dengan bukan hanya untuk menyenangkan dia, tapi belajar untuk dengan tulus hati dan takut akan Tuhan untuk menjadi budak. Nah, saudara, kadang-kadang kita pikir, waduh, ini apakah kekristenan mendukung slavery? Sehingga akhirnya hubungan between slave and master itu menjadi sesuatu yang seakan-akan dititik beratkan kepada master, tapi lebih untuk membawa slavery menjadi sesuatu yang difokuskan oleh Tuhan untuk apa? Untuk melakukan kerja paksa demi kenikmatan masternya. Saudara, seringkali ini menjadi sesuatu yang disalah mengerti di dalam hal ini. Tapi saudara, kalau kita melihat justru ini adalah satu hal menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita jangan hidup hanya untuk menyenangkan orang. Kita bukan hidup adalah untuk hanya menjadi munafik atau menjadi orang-orang yang bersandiwara di depan orang. Tapi kita harus belajar dengan mengasihi. Dan hamba pun atau budak pun harus belajar mengasihi masternya. Harus belajar mengasihi majikannya. Harus belajar mengasihi akan siapa yang menjadi bosnya dan sebagainya. Saudara, ini menjadi satu hal berarti di dalam Kristus seorang hamba pun bisa dikasihi dan mengasihi. Dan juga di dalam pasal 4 ayat 1, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu, ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi ini juga ditujukan kepada master. Engkau master, engkau pemilik slave, engkau pemilik hamba-hamba, engkau pemilik budak-budak, tapi ketahuilah bahwa kamu tidak boleh semena-mena. Engkau harus berlaku adil, engkau harus berlaku jujur, dan engkau harus ingat bahwa kamu punya Tuhan di surga. Berarti menunjukkan bahwa apa? Bahwa engkau tidak bisa menggunakan apa yang menjadi kelebihanmu untuk menindas atau untuk dengan bebas melakukan hal-hal yang kau tidak jadi sesuatu hal yang kau tak berkenan. Tapi justru engkau perlu dengan penuh kasih treat your slave uprightly, sesuai dengan cinta kasih. Nah, saudara, saya percaya Paulus waktu mengungkapkan ini tidak bisa lepas dari sebuah story. Saya percaya ini ditulis bukan di luar apa yang namanya sebuah kisah. Dan saya percaya kisah yang mendasari ini adalah satu kisah yang muncul di dalam satu kitab namanya kitab Filemon. Nah, di dalam kitab Filemon kita melihat Filemon itu adalah seorang master. Dan juga ada seorang budak namanya Onesimus. Di mana Onesimus adalah seorang budak yang melarikan diri dari Filemon, dan akhirnya waktu dalam pelarian dirinya, akhirnya singkat ceritanya adalah bertemu dengan Paulus dan akhirnya bertobat. Dan waktu bertobat dan akhirnya Onesimus dikirim oleh Paulus kembali kepada Filemon. Dan waktu dikirim kepada Filemon, sudah Onesimus masih tetap adalah budaknya dari Filemon. Tetapi Onesimus lari. Maka pada saat dia kembali, apakah Onesimus bisa dihukum? Bisa. Kenapa? Karena masih legal kok. Filemon adalah pemilik dari Onesimus. Dia berhak diapain sama Filemon. Filemon mengatakan potong kepalanya, Mas, dia harus taat. Mengatakan kebiri, kau harus taat. Kau mengatakan pergi, kau harus taat. Tapi waktu Filemon berkata, kembali, dan aku mau mengasihi kamu kembali, kamu juga harus taat. Sudah, dan akhirnya kitab Filemon menjadi satu kitab di mana Onesimus, seorang hamba yang melarikan diri dari Filemon, tapi akhirnya bertobat dan bertemu dengan Paulus. Dan waktu Onesimus dikirim oleh Paulus untuk bertemu dengan Filemon, Paulus menuliskan bahwa apa? Kau harus menerima hambamu ini bukan sebagai hambamu lagi, tapi terimalah dia sebagai rekan kerja di dalam Tuhan. Seperti aku, Paulus, yang kau kasihi, belajarlah kau mengasihi Onesimus di dalam hidupmu. Saudara, inilah sesuatu hal yang luar biasa, hidup baru yang dinyatakan di dalam Kristus, di mana hidup baru di dalam Kristus
di dalam kasih-Nya memberikan peace, memberikan damai sejahtera, sehingga orang kafir di dalam Kristus adalah satu dengan orang Yahudi dalam Kristus. Sehingga tidak ada pembedaan, sehingga tidak ada namanya satu hal mana superior sama mana inferior, tetapi sama-sama di dalam Kristus. Mereka semua adalah anak-anak Tuhan. Nah, saudara, tapi seringkali kita melihat di dalam realita, khususnya dalam kehidupan kita hari ini, kita melihat banyak sekali hal di mana kebersamaan itu tidak bisa terbangun. Kita mungkin ada orang yang sudah Kristen lama, ada yang orang Kristen baru, ada orang yang background-nya karismatik, ada yang background-nya reform, ada yang background-nya dari Muslim, ada yang background-nya dari Buddhis, ada yang background-nya adalah dari terpelajar, ada yang dari orang miskin. Sudah waktu kita melihat perbedaan-perbedaan ini, lalu di dalam satu kebersamaan di dalam new life in Christ, sudah seringkali kita melihat banyak masalah-masalah muncul. Sudah pertama seringkali masalah yang muncul adalah the problem of harmony. Kita tidak bisa harmonis. Kenapa bisa tidak harmonis? Karena satu sama lain memiliki beberapa reasons. Contohnya yang pertama yaitu apa? Karena satu dengan yang lain mereka tidak bisa accepting differences. Mereka tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan. Orang Yahudi tidak bisa terima kafir. Orang kafir tidak bisa terima Yahudi. Nah, seringkali ini juga menjadi satu hal yang kalau kita tidak hati-hati, gereja juga bisa seperti ini. Misalnya, kita gereja orang Chinese, kita tidak terima orang Batak, kita nggak terima orang Jawa. Terus kita mungkin gereja Batak nggak mau terima orang Chinese, nggak mau terima orang Jawa, atau lihat terima yang lain. Atau gereja Jawa nggak mau terima Chinese juga nggak mau terima orang Batak. Akhirnya kita melihat satu dengan yang lain, mereka nggak bisa accepting differences. Sehingga di dalam Kristus akhirnya terpecah-pecah, dan dalam Kristus akhirnya nggak bisa damai, dan di dalam Kristus semuanya mereka treat others dengan tidak memiliki satu accepting differences di dalam satu dengan yang lain. Kedua, harmoni seringkali nggak terwujud. Kenapa, saudara? Seringkali nggak terwujud karena satu dengan yang lain treating others without respect. Yaitu kita nggak bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Jadi orang di dalam Kristus, ya di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang mungkin kita adalah orang-orang yang sudah memiliki teologi. Tapi ada orang-orang yang nggak punya teologi, masih belajar, masih basic luar biasa. Nah, akhirnya kita menganggap satu dengan lain, kami sudah punya, kami lebih superior karena kami sudah belajar banyak, kami sudah punya basic, sedangkan kamu dari nol. Maka seringkali kita menganggap kamu kelas 2, aku kelas 1. Itu yang terjadi di dalam jemaat-jemaat yang ada di dalam, misalnya di Galatia. Di Galatia kita melihat itu yang ada konteksnya. Ada yang sudah belajar firman Tuhan, ada yang belum belajar firman Tuhan. Ada yang sudah bertobat, sudah punya pemahaman teologi, ada yang sangat nol dan tidak punya pemahaman teologi. Akhirnya kelas 1, kelas 2 muncul. Dan inilah menjadi satu hal. Treat others tetapi without respect. Dan akhirnya kita melihat harmoni tidak bisa terwujud. Ya. Lalu ketiga yaitu apa? Satu dengan yang lain tidak bisa harmonis. Ketiga adalah karena satu dengan yang lain mereka tidak bisa protecting the dignity of others. Bukan sekedar tidak hormat, tetapi apa? Tidak mengakui dignitas mereka. Bahkan tidak mengakui mereka bisa Kristen. Ada orang Yahudi melihat orang Yunani, melihat orang Romawi, mereka tidak mungkin Kristen, mereka orang kejam, mereka orang kafir, mereka adalah percaya dewa-dewi. Seperti mungkin kalau kita lihat hari ini, orang Kristen tidak bisa terima orang Buddhisme, nggak bisa terima orang-orang Hinduisme. Kenapa? Mereka percaya kepada patung, mereka memiliki konsep hal di mana menyembah berhala. Mereka tidak mungkin bisa jadi Kristen. Siapa bilang, saudara? Seringkali kita mengatakan bahwa ini adalah hal di mana apa? Orang-orang yang punya background penyembahan berhala, maka mereka tidak mungkin menerima new life in Christ dan dia bisa mengalami apa namanya peace in Christ, saudara. Nah, seringkali kita justru nggak bisa menjaga dignitas orang-orang di dalam Kristus. Di dalam Kristus sendiri kita sendiri yang memecah-mecahkan apa yang ada di dalam Kristus, di dalam jemaat Kristus. Sehingga harmoni tidak bisa terwujud. Kenapa? Karena kefatalan
bukan pada Kristus, tapi kefatalan pada kita sendiri sebagai orang-orang percaya. Kedua, seringkali yang menjadi hal di mana kita tidak bisa menikmati akan satu hal di mana kita memiliki sebuah memiliki sebuah kedamaian adalah kedua karena social diversity. Yaitu kehidupan sosial yang berbeda-beda. Jadi seringkali mungkin kita orang miskin, low income. Lalu kita melihat kita berada dalam new life in Christ bersama dengan orang-orang yang high income atau poverty-nya tinggi. Lalu kita sebagai anak muda, lalu kita berada dalam social diversity di mana kita di dalam Kristus bersama dengan orang-orang tua. Di mana orang-orang tua mungkin strict dan kita anak-anak muda sering lebih suka yang bebas. Misalnya kalau ibadah, ya yang tua bilang kamu harus pakai baju rapi untuk kamu datang kepada Tuhan. Tapi anak-anak muda nggak mau diatur, bilang apa? Tuhan kan lihat hati, nggak lihat pakaianku. Maka aku akan pakai dengan celana robek-robek, aku akan pakai dengan kaos ketat dan sebagainya. Kita melihat social diversity seringkali juga menjadi sebuah hal kita nggak bisa menikmati new life in Christ dan damai. Dan ketiga yaitu ethnocultural groups. Yaitu apa? Kita memiliki like-dislike secara ras. Kalau mungkin misalnya kita orang Chinese nggak suka orang Indonesia nggak suka Chinese, atau orang Indonesia nggak suka bule, orang bule nggak suka Chinese, maupun orang bule nggak suka Indonesia. Dan akhirnya ethnocultural group ini menjadi satu hal. Ada mungkin pikiran bahwa kamu pendatang, kami adalah yang tinggal di sini. Dan mungkin ada satu hal yaitu kamu penjajah, dan kamu nggak seharusnya dengan kami. Nah, seringkali di dalam Kristus menjadi pengkotak-kotaan karena ethnocultural. Maupun juga ketiga yaitu adalah karena mental health, yaitu adalah kesehatan mental. Kenapa? Karena kita tidak kuat untuk secara mental untuk bersama-sama dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Secara mental, kalau kita bertemu orang pinter, maka kita diajak untuk bagaimana kita harus gerak lebih cepat. Misalnya kita kurang pinter, lalu ada orang lebih pinter. Maka kita kalau bersatu di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, maka pasti yang kurang pinter dipaksa untuk lebih gerak, lebih cepat untuk mengikuti yang pinter. Bukan yang pinter melakukan downgrade untuk memundurkan dirinya. Tidak, semua orang pasti maunya maju. Ya. Tapi seringkali kita yang secara mentally seringkali kita merasa fine-fine aja, tapi waktu diajak lebih cepat geraknya, kita mungkin menjadi orang yang sangat-sangat kewalahan dan sangat-sangat tidak at home atau tidak bisa menikmati home sweet home di situ. Ya, dan maka ini adalah sesuatu problem-problem yang ada, yaitu harmoni, social diversity, mental health yang seringkali membuat satu kebersamaan itu tidak terrealisasi. Nah, saudara, tadi pagi saya baca satu kisah dari seorang bernama Hasim Sarkis. Hasim Sarkis ini seorang arsitek. Jadi dia seorang arsitek dan dia adalah lulusan dari Harvard, ya. Dan dia sampai sekarang adalah profesor di Harvard. Dan dia adalah seorang dari Lebanon, jadi Lebanese arsitek, ya. Dan dia punya satu ekspresi bagaimana dia mengungkapkan karya arsiteknya. Jadi karya arsitekturnya itu memiliki filosofi, yaitu apa? Yaitu dia punya key konsepnya, yaitu adalah together. Jadi dia punya konsep yaitu we must make the architecture itu di dalam konteks together. Maka dia coba untuk membuat satu karya bagaimana membuat dunia itu more hospitable. Bagaimana membuat karya arsitek yang lebih bisa satu dengan yang lain itu saling merasakan apa yang namanya hospitality di dalam kehidupan yang beragam itu. Dan akhirnya saudara, Hasim Sarkis ini berusaha untuk mewujudkan di dalam karya-karya arsiteknya, yaitu dia merindukan mau bikin satu kota di mana kota tersebut dibangun dengan mixed cultures. Jadi dibangun dengan budaya-budaya yang mix, supaya apa? Semua budaya terrealisasi di situ, semua budaya terbangun di situ, dan satu sama lain saling
memiliki akan satu respect one another's, dan melalui bangunan-bangunan yang diharapkan dia bisa bangun tersebut, dia bisa membuat atau memberikan pendidikan kepada para masyarakatnya untuk apa? Belajar how to treat others respectfully, dengan respectful. Ya, jadi saya cukup kagum dengan ide ini, yaitu bagaimana belajar, bagaimana make his work, membuat apa yang dia bisa kerjakan, yang dia karyakan, supaya bisa membuat the world more hospitable. Tetapi saudara, yang menjadi problemnya adalah engkau waktu mengatakan bahwa mau membawa semua budaya-budaya itu menjadi sesuatu yang lebih hospitable dan bisa satu dengan yang lain, bisa saling menghormati satu dengan lain, pertanyaannya bukankah budaya itu sudah broken? Bukankah budaya itu sudah jatuh di dalam dosa? Dan karena budaya sudah jatuh dalam dosa, berarti ada budaya yang memuliakan Tuhan, ada budaya yang tidak memuliakan Tuhan. Ada budaya yang melawan Tuhan, ada budaya yang menjunjung Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau semua di mixed cultures, pertanyaannya engkau berarti membiarkan padi dan lalang tumbuh bersama, tapi engkau tidak memiliki akan satu hal bisa memberikan akan satu jaminan bahwa membuat arsiteknya mungkin mixture cultures, mungkin bagus. Pertanyaannya bagaimana dengan morally? Bagaimana hidup sebagai satu kebersamaan bersama-sama. Di saat budaya yang tidak beres dengan budaya yang beres dibiarkan bersatu. Saudara, itulah spirit of tolerance yang yang memiliki keterbatasan yang ada. Justru Paulus mengajarkan bahwa apa? Tolerance tidak akan membawa engkau untuk menikmati kebersamaan. Kebersamaan hanya dapat dinikmati di dalam kasih dan di dalam apa yang namanya satu kesempurnaannya, yaitu adalah hanya di dalam Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera. Di luar Yesus Kristus, there is no peace. Tidak ada yang namanya damai sejahtera. Maka budaya satu-satunya yang dapat membuat kita bisa memiliki akan keharmonisan, memiliki akan satu hal secara sosial kita dapat disatukan, dan secara mental kita juga bisa dididik untuk bersama-sama bersatu. Semuanya hanya bisa dapat realisasi adalah di dalam Kristus. Maka semua ini baru bisa didapatkan di saat kita yang memiliki new life in Christ. We learn how to submit terhadap apa yang Tuhan firmankan. Saudara, tentu saja ini adalah sesuatu yang mungkin waktu kita mendengar hal ini, kita merasakan bahwa kebersamaan di dalam Kristus yang ditentukan dalam hidup baru di dalam Kristus, rupanya secara spesifik adalah sesuatu yang sangat-sangat menuju kepada satu poin, yaitu tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada jalan yang lain, hanyalah di dalam pribadi Kristus saja. Dan tentu saja tidak semua orang bisa menikmati ini, oleh karena itu sampai hari ini agama-agama lain tidak bisa menerima akan the uniqueness of Christ atau the supremacy of Christ, khususnya di dalam new life, di dalam togetherness, dan juga khususnya di dalam bagaimana kita berkomunitas. Dan seringkali banyak orang-orang tidak bisa menerima akan keunikan Kristus ini. Tetapi saudara, kita tidak boleh mundur dari semua tuduhan-tuduhan tersebut. Kenapa? Karena kita yakin bahwa keselamatan yang hanya dari Kristus saja itu sudah cukup menjadi satu dalil. Bagaimana kita di satu sisi kita menjaga toleransi antar beragama, tapi satu sisi yang lain di dalam iman kepercayaan kita tidak kompromi bahwa hanya Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang kekal yang membawa kita keluar dari dosa. Tidak ada satupun dari setiap pendiri-pendiri agama yang dapat memberikan seperti yang Kristus berikan. Maka the one and only by Christ alone. Maka damai hanya ada di dalam Kristus. Maka hari ini kita lihat PBB berusaha mendamaikan seluruh dunia, berusaha untuk menjadi akan satu polisi dunia untuk bagaimana menyatukan. Surah PBB memang memiliki spirit yang luar biasa luas. Tetapi
mereka meskipun menjadi tentara perdamaian, tetap mereka tidak bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena semua orang berdosa, semua tidak menerima Kristus, dan hanya orang yang menerima Kristus, orang yang baru menerima damai. Hari ini kita lihat semakin orang beragama bukan menjadi semakin lama semakin penuh hikmat. Justru kita melihat semakin beragama, hari ini banyak orang yang justru berani melakukan kejahatan lebih gila lagi. Contoh, kita melihat ISIS. ISIS adalah kelompok orang beragama. Tapi orang beragama yang justru meledakkan dirinya dengan Allahu Akbar, dan pada saat dia meledakkan dirinya, dia memiliki akan satu ide religius, yaitu apa? Kalau seketika aku mati, aku diterima di surga. Dan seketika aku mati, aku disambut dengan 72 bidadari. Tapi saya sangat kaget beberapa bulan yang lalu ada satu namanya Haji Zulkarnain yang mengatakan bukan 72 bidadari, tapi 4.900 bidadari. Saudara, maka ini adalah kekotoran, kejijikan, kenistaan yang ada dalam agama yang mereka imani, tapi justru mengajarkan supaya manusia melacur diri secara spiritual nantinya. Lakukan apa yang namanya jihad, tapi justru itu sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi justru untuk supaya dia dapat 40.900 bidadari. Itu adalah konsep yang sangat-sangat tidak membawa damai. Itu hanya membawa kepada spiritual egoism, tapi bukan membawa kepada spiritual love of God di dalam hidup manusia. Maka mari kita bersama-sama belajar bagaimana kita memiliki new life in Christ, di dalam peace, di dalam Kristus. Dan kita sama-sama mohon kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita sebagai jemaat Tuhan, Paulus very concerned with Colossian congregation. Paulus sangat fokus kepada jemaat Kolose untuk apa? Percayalah kepada Kristus, berpusatlah kepada Kristus. Supremacy of Christ and the uniqueness of Christ adalah the one and only hope for you. Maka ini juga menjadi satu hal yang kita perlu juga renungkan untuk konteks kita hari ini. Saudara dan saya sebagai orang Kristen, saya percaya saudara pasti punya question mark di dalam kekristenan saudara. Mungkin saudara berkata bahwa saya orang Kristen, tapi kenapa saya kok rasanya berkat Tuhan kok jauh dari saya? Mungkin saudara merasa bahwa saudara orang yang tertindas hari ini, saudara mungkin merasakan bahwa saya orang Kristen, tapi kok rasanya tidak menikmati side effect dari indahnya kekristenan, tapi justru saya lebih merasakan penderitaannya sebagai orang Kristen. Mungkin kita punya sebuah komplain seperti itu. Tapi saudara, one for sure itu apa? Waktu kita memiliki realita kehidupan seperti itu, jemaat Kolose juga mengalami hal seperti itu. Tapi Paulus tetap mengajak dia untuk apa? Don't focus with your problem. Jangan engkau fokus kepada setiap apa yang mengganggu engkau. Be focused with Christ. Be focused on Christ. Tetaplah engkau fokus kepada Kristus. Dan waktu engkau fokus kepada Kristus, attitude-mu akan dibentuk di dalam Kristus. Dan waktu attitude-mu dibentuk oleh Kristus, di mana engkau percaya bahwa new life in Christ, maka engkau baru dapat melihat hanya di dalam new life in Christ, kita akan dipimpin oleh Tuhan di dalam damai sejahteranya. Dan waktu kita di dalam damai sejahteranya, kita tidak kompromi, tetap mengutamakan Kristus, tetap mempertuhankan Kristus, tetap memfokuskan diri pada Kristus. Apapun yang terjadi pada diri kita, pasti kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita semua, baik dalam keterbatasan kita maupun juga di dalam kelimpahan kita. Saudara, maka hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama untuk belajar bagaimana hari ini kita sebagai orang percaya di Chungkwok, atau bagaimana saudara menjadi orang percaya di Taiwan, atau saudara menjadi orang percaya di Indonesia pada hari ini. Waktu saudara lihat kehidupan saudara, adakah pertanyaan bahwa di dalam hidup saya ada damai sejahtera atau tidak? Dalam hidup saya ada hal yang saya yakini tidak, bahwa Tuhan memerintah segala sesuatu, dan Tuhan mengajarkan saya untuk how to submit to you. Dan bagaimana kita belajar untuk bagaimana bukan sekedar submit to the Lord, tapi juga submit seperti belajar dari istri dan suami, belajar dari anak dengan orang tua, belajar antara budak dan tuan. Bagaimana kita belajar submit seperti kita belajar submit kepada Tuhan.
Kenapa kita mesti belajar semuanya itu? Karena berkat Tuhan bukan cuma ada pada saat engkau berelasi dengan Tuhan saja, tapi waktu engkau berelasi dengan orang lain. Di dalam Tuhan, engkau dapat menikmati berkat Tuhan pada saat engkau berelasi dengan orang lain. Jadilah berkat, saudara, dimanapun saudara berada. Jadilah berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Jadilah berkat bagi orang yang lebih limpah dari kita. Jadilah berkat bagi orang yang lebih rendah daripada kita. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Dan kiranya Tuhan yang memimpin kita semakin lebih di dalam new life in Christ. We have peace. Dan biarlah peace itu bersama-sama dengan kita melewati setiap tantangan-tantangan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita mengambil sikap berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas kedamaian yang Tuhan hadirkan di dalam Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau hidup yang baru dihadirkan bagi kami. Kami tahu ya Tuhan, kami seringkali berusaha untuk melakukan radical change. Tapi seringkali kami kurang nyali, karena kami seringkali merasakan bahwa dunia ini terlalu kejam. Tapi Tuhan ajar kami dengan penuh ketaatan untuk kami mencicipi setiap damai sejahtera Tuhan dengan kami mengikuti setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kami percaya kuasa firman sungguh-sungguh besar untuk kami. Dan kami rindu kami punya acuan untuk itu. Dan jangan biarkan kami hanya sekedar memiliki spiritual egoism, yaitu kami hanya rindu kami saja yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kami juga rindu orang lain juga diberkati, orang sekeliling kami diberkati, keluarga kami diberkati, dan juga orang-orang yang berinteraksi dengan kami pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan, inilah doa seru kami. Kami mohon, biarlah kami dapat menjadi saksi kebesaran-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan biarlah segala kemuliaan terpancar di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Inilah doa seru kami. Dan inilah harapan yang kami mohon di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Dengan tetap